laki-laki yang soleh. Makanya jadi istri, jadilah istri soleh. Jadi laki, jadilah laki soleh. Insya Alhamdulillah. Tempat ting-ting. Nasi kebayar, tenda kebayar, panggung kebayar, sound kebayar, MC kata sayang betul. Kalau udah sayang yuk kita ta'arufan. Udah ta'arufan yuk kita ada amil yuk kita nikah. Nggak apa-apa nenek-nenek juga saya mah. Yang penting masih perawan. Ayah ini perawan. Tidak akan panjang-panjang, insya Allah singkat. Tapi meskipun singkat, padat, dan mudah-mudahan berkaset dan bermanfaat dengan harapan dan tujuan agar kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang pertama, biar iman kuat kita jangan lupa ngaji yang sebenarnya adanya di majelis taklim. Ngaji yang sebenarnya mendetailnya ada di kajian guru-guru kita setempat yang setiap mingguan. Guru-guru kita tajwidnya dipelajari, fikihnya dipelajari, tafsirnya dipelajari. Itulah yang sebenar-benarnya Shallu ala Muhammad. Bu, ini semua jamaah jangan lupa bantu dakwah kami mensiarkan dakwah. Mau jangan lupa yang punya sosmed baik di YouTube maupun Facebook, jangan lupa di like YouTube-nya ya. Namanya Dakom Official. Jari Anda berarti membantu siar dakwah kami. Insya Allah. Aduh, ya. Cincinnya bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana masih termasuk terbilang siang, belum terlalu larut malam. Ngen hanjaka nu jawab salam jika nu tunduh. Kurang kopi panitia, kasih kopi. Udah ngopi apa belum? Nah, kasih kopi biar mantap, betul. Daun salamah ece. Di Banjaran nu ngajawab salamah cek mumun cek naro cek mai insya Allah kenging ganjaran insya alhamdulillah. Lapat salam min jumlatil zikri min jumlatil doa. Di samping kita zikir kepada Allah pun di lapat salam teh doanya eta ngadua minta ka Gusti Allah Ta'ala ngadoa. Karena kalau santri bilang assalamualaikum mutawi keselamatan niku muga tetep ingatase sira kabeh salam sejahtera semoga tercurah terlimpah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan berkah jawab salam yang jomblo mudah-mudahan singgera lalaku, amin. Jomblo kabeh ya diharap ya.
anu gaduh hutang berkah jawab salam lunas hutangna sadayana ya Robbal. Sekali lagi dah biar kompak biar semangat ya, sekali lagi siap jawab kompak yang semangat. Awas jangan ada dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul. Alhamdulillahi ahalan nikah li'annahu min sunnati rasulillah wa harrama sifah li'annahu min sifatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah ay ayatul muta'alliqatu bin nikah tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan li qiraati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah ay tamimil ayah wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad wa yu'raduhu kadzalik wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muazzamin, para alimil ulama, para fuqaha, para asatidil kiram, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus kiai setempat, para ajengan alladzina lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan bersama mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai kita, para ustad-ustad kita, mudah-mudahan beliau-beliau semoga selalu senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Sing tarik mah ya teh ngadoakeun kiai, ngadoakeun kaki ya, ngadoakeun kagur anu saban minggu tukang magahan ka urang, tukang ngadidik ka urang, bahkan rukun wudu na ti manehna, rukun salat na ti anjeunna, bag-bagan rukun nikah ge ti anjeunna, belajar salat ti anjeunna. Masa dina urusan ubudiyah kita dididik oleh beliau-beliau, sementara jangankan kita bersilaturahmi setiap saat, berkunjung setiap minggu, bertemu setiap waktu untuk mendoakan saja. Masya Allah sing karoret, ternyata orang bagoang karoret, komo-komo merek ka kiai ngadoakeun ge henteu-henteu acan ting ku bating ting ku bating ya, orang doakeun dah ya, tabarrukan ya, tabarruk ngelap berkah kepada guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir semuanya, baik dari qari At-Tilawah Jakarta, mudah-mudahan semuanya guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin.
Allah berkahkan milik dan rizkinya, amin. Termasuk Qoridakom, keluarga besar Bapak Ustadz Agus Jamaluddin, beliau pun kita doakan bersama, mudah-mudahan semuanya guru-guru kita ditambah-tambah berkah ilmunya, ditambah-tambah berkah kehidupannya, ditambah-tambah jamaahnya, ditambah-tambah santrinya, ditambah-tambah istrinya. Ulah kenceng teuing, Umi Alan ngajerit. Ulah. Juga tak lupa pula yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, para atur pemerintahan baik sipil ataupun militer minal a'la ilal adna, dari atasan sampai bawahan, dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo yang alhamdulillah pada kesempatan di malam ini hadir di tengah-tengah kita, yang diwakili oleh Bapak RT. Alhamdulillah, utusan Jokowi di wilayah Bagoan, Bapak RT. Dan juga seluruh aparatur pemerintahan di desa Bagoang, kampung Bagoang, desa Bagoang, mudah-mudahan semuanya aparatur pemerintahan kita senantiasa Allah anugerahkan kejujuran serta keadilan, semata-mata untuk menata dan membina kita selaku warga masyarakatnya, terlebih untuk menata dan membina tahta ataupun roda kepemerintahan, sehingga dapat mewujudkan sebuah daerah dan wilayah, bahkan bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Negara yang subur makmur, kemah lipah loh jenawi, toto tentem kartora harjo, amin ya Allah ya Rabbal. Tohilap oke teka kantun ke para jamaah, para tamu undangan, para bapak sebagai perisir rumah tangga, para ibu yang kata Rasul surga di bawah telapak kaki ibu, para remaja, kaula muda, kaula mudi, regenerasi harapan pertiwi, regenerasi harapan bangsa dan negara, terlebih-lebih harapan agama yang kita cinta. Seraya kita berdoa bersama-sama, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di haflah mubarakah ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, terus ini terus ya, iya baru mulai ya. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan Nabi paduka alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, watbai tabi'in, terlebih harapan besar kita, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, kata Bang Meong tadi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Insya Allah materi yang saya sampaikan pada malam ini tidak akan panjang-panjang, insya Allah singkat, tapi meskipun singkat padat dan mudah-mudahan berkaset dan bermanfaat, dengan harapan dan tujuan agar kita semua selamat dunia selamat akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, singkat saja, harumnya bunga kebahagiaan, lembutnya sutra kesucian, begitu hangat kita rasakan di malam hari yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan, karena di malam ini kita akan menyaksikan dua anak manusia yang akan mengikat kemurnian cinta dalam ikatan cinta dan kesetiaan melalui prosesi akdun nikah, yang insya Allah prosesi akdun nikah yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan insya Allah besok pagi bertepatan di kampung Kaduranggem, wilayah Pandeglang, kampung halaman. Insya Allah mudah-mudahan Jang Alan senantiasa Allah berikan kelancaran, amin, Allah berikan keberkahan,
sehingga dalam prosesi akdun nikahnya Allah berikan kelancaran serta rahmat dan ridhonya sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, singkat saja Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sing tarik Allah kullu lafzil jalalah bahwa zikrun kullama kasura zikruh kasura ajruh. Lafaz Allah itu merupakan zikir, semakin banyak kita berzikir insyaallah semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap zikir, siap awas ketika abdi tarik maka jawab sing kompak, siap. Coba orang coba palih dia nak pamuda ya sangkan orang termasuk min ahli zikir, min ahli la ilaha illallah, kadituna lebah dituna min ahli tauhid sehingga menjadi golongan orang yang min ahli sa'adah yakni min ahli jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awas begitu kula meber ngepel eren. Coba orang coba 1 2 3 Allah. Kurang satu lagi 1 2 3 kuring ngepel eren tong leuwih teh bisi kapanjangan bisi nyonyo maklum ini mages kararempot. Nah sekali lagi dah siapnya awas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ngajar tuin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Awas santri. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Hapunten orang ngaji singkat bae. Wa min ayatihi termasuk daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Ngomong-ngomong masalah ayat karena ayat teh terbagi bagi ayat anu kasebut ayat yang tersurat, ada pula ayat yang tersirat. Mana ayat yang tersurat dan mana ayat yang tersirat? Sebagaimana di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasannya ayat yang tersurat ialah yang tercantum di dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah nepikeun ka surat An-Nas. Nah itulah ayat yang tersurat. Yang kedua, ada pula ayat Allah yang tersirat. Mana ayat Allah yang tersirat? Ayat Allah yang tersirat ialah minas syajarat nabatat hayawanat jamrat. Itu semuanya termasuk langit dan bumi, 7 lapis langit 7 lapis bumi. Itulah semuanya adalah ayat-ayat Allah. Apa katanya? Ayat-ayat Allah. Sanes ayat-ayat cinta. Iya beda di jomblo mah nya. Yang honakan ayat cinta. Ayat-ayat Allah berbicara tentang ayat-ayat Allah. Nah maka di dalam pelaksanaan Al-Quran ayat yang tersurat dijelaskan oleh para alim ulama bahwasannya la yamusu ilal mutatahharun. Tidak boleh kita menjamah, tidak boleh kita memegang, apalagi membawa terkecuali dalam keadaan bersuci.
suci alias gaduh wudu. Nah itu ayat Allah yang harus kita rawat, kita jaga, tidak boleh kita sia-siakan. Tapi masya Allah tabarakallah, sungguh sangat mengkhawatirkan di zaman ayeuna akhlak mulai berkurang. Jangankan terhadap orang tua yang melahirkan, termasuk kepada Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, akhlaknya sudah mulai berkurang. Masa arek berangkat ke pengajian teh eta Al-Quran menjadi jiwir-jiwir percis doang ngajing cina. Masya Allah, inilah kurangnya akhlak manusia di zaman sekarang. Terhadap Al-Quran saja kurang adab, tata krama, sopan santun di dalam beragama. Nah oleh karenanya Al-Quran tidak boleh dipegang terkecuali dalam keadaan punya wudu. Tuh itu Al-Quran. Yang kedua, nah lalu apa ayat yang tersirat? Nah ini ayat yang tersirat pun sama bu. Jikalau memang kita ingin mendapatkan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, maka ini ayat yang tersirat harus kita rawat dan kita jaga dengan seksama. Harus betul-betul kita perhatikan, jangan kita anggap sepele. Dalam artian mana ayat yang tersirat termasuk anak dan istri, dalam kurung awewe, tak iya awewe teh ayat Allah. Nah maka ketika awewe sanes muhrim, ini ayat Allah. Jangan sesekali kita menjamah, jangan sesekali kita apalagi melakukan perbuatan yang tidak senonoh, melakukan perbuatan yang di luar nalar logika manusia dan yang dilarang oleh pandangan agama. Maka konsekuensinya ayat yang tersirat ketika boleh menyentuh ini Kang Alan, boleh neng saha calon istrina ning Neng Irma, tah eta Neng Irma wayahna Kang Alan, Cep Alan, entong waka digrepe-grepe, tong waka dikieu dikitu, satacan gaduh wudu. Nah gaduh wuduna lain itu carana. Lamun Al-Quran mah disucikeunana melalui wudu, lamun awewe disucikeunana, dihalalkeunana dengan ijab dan kabul. Ijab dari wali, kabul dari calon suami. Qabiltu nikahaha bima dzukira minal mahri wa raditu bihi dan tarima kula nikah kanyi Sarboah binti Kibuyun dengan mas kawin emas sakilo hutang. Sah alhamdulillah. Tah eta kakarak mang neng Sarboah, neng Kokom, boleh kurang diraba, boleh kurang dijamah. Itulah yang ketentuan oleh agama. Maka kembali ini perempuan termasuk ayat Allah yang tersirat, namun kenyataan di lapangan di zaman sekarang masya Allah tabarakallah sungguh menggelitik ya. Bahkan ini mengetuk kepada para alim ulama, kepada kita selaku kedua orang tua yang punya kewajiban. Ini anak kadang-kadang can dihalalkeun canaeun geus wani-wani bergandengan tangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan lain ngen saukur bergandengan, lamun malam minggu geus wani nyonyoo dibawa ka daerah mana, ka daerah Tenjo, ka ditu ka panontonan, dibonceng ku manehanana, datang ka ditu duduaanan geus wani bersentuhan tanpa dihalalkan terlebih dahulu. Pagawean saha eta? Pagawean saha? Mana jalan mana? Nah oleh karenanya maka awas kajian kita pada malam ini, meskipun singkat, awas bahwasanya ini perempuan adalah ayat Allah yang harus kita rawat dan kita jaga, termasuk bapak, ini anak dan istri kita. Anak sinarang istri teh sarua bae ayat Allah. Dalam artian ayat Allah eta anak sinarang istri kudu dirawat, kudu dijaga, kudu bener-bener diraksa, sebab eta titipan ti Gusti Allah. Kumaha cara merawatna? Awas jang alat. Sebelum kau melangsungkan akad pernikahan diawali dengan ijab dan kabul, maka awas ini Neng Irna, setelah resmi menjadi suami, setelah resmi menjadi istri Anda, awas Cep Alan sing kade ieu Neng Irna kudu dirawat, dijaga dengan sepenuh hati. Lain ngan saukur diranggeman beheungna sanes,
lain ngan saukur tadi cek Al Mukarram Kiai Abud, mudah-mudahan bayar ranggem, amin. Mudah-mudahan meranggem ku emas, amin. Sanes ranggem ku cimata aslinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah ieu Neng Irna cep alan pesen ker cep alan osia eta Neng Irna awas lain ngan saukur kudu diranggeman doang kurang, melainkan kita harus bisa menjamin kebahagiaannya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, termasuk harus menjamin keselamatannya, selamat dunia selamat akhiratnya insya. Da sebab eta teh istri teh kewajiban orang selaku suami. Maka ketika ini kita harus tahu patokan bahwa bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri. Ini yang harus kita kaji. Maka ini jangan sekonyong-konyong karena umur sudah usaha sudah mapan, serasa mampu untuk memberikan nafkah, tapi awas ada yang lebih penting, mampukah kita menjamin keselamatannya di akhirat kelak. Nah ini penting sekali, karena di urusan rumah tangga bukan hanya nikmatnya saja, rumah tangga bukan hanya bunga-bungahannya saja, melainkan rumah tangga ada titik yang harus kita penuhi, ada koma yang harus kita rapatkan, ada tanda tanya yang harus kita isi dan kita jawab. Dalam artian rumah tangga teh tebim salabin abrakadabra, seperti membalikan kedua telapak tangan, ingin menggapai bahagia dunia bahagia akhirat, ingin menggapai selamat dunia selamat akhirat, maka kuncinya daripada suami harus tahu bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri. Bu, ibu hoyong asup ke surga, Bu. Awewe sadayana jawab, yang merasa diri kaum Hawa jawab sadayana perempuan ya, sadayana jawab sing kompak jawab, pengen kagak masuk surga, hoyong henteu asup ka surga. Pertanyaan anak, hoyong cepat hoyong lambat? Jawab jeung jujur, hoyong cepat hoyong lambat? Hoyong cepat gerapai heula mangga ti payun. Insyaallah. Kata suaminya, anak bini'mati kawin lagi. Waduh bahaya urusannya. Maka ditanya deh ya, hoyong cepat hoyong lambat? Hoyong lambat? Waduh, batur ke hoyong buru-buru ke surga mah bagaikan karbal kil khatib, seperti kilat yang menyambar jirelet langsung masuk ke surga. Ibu-ibu mah hayang lambat doang keong. Ukei. Waduh, ibu ke surga na ukei-ukeian. Nah, ibu pengen masuk surga, pengen. Ibu hoyong asup ke surga hoyong. Maka ibu kunci surga bagi seorang perempuan adalah ridhonya seorang suami. Kunci surga bagi seorang istri adalah ridhonya suami. Maka ini kita harus jamin, keridhaan suami harus kita cari, keridhaan suami harus kita raih semasa kita hidup di dunia. Betul Pak? Betul. Nah, maka awas konsekuensina, lamun memang hayap asup ka surga, maka benangkeun ridhona suami. Tapi flashback deui ka Kang Alan. Awas Kang Alan, tuh seorang istri bisa masuk surga adalah ridhonya suami. Namun perlu kita ketahui Kang Alan, bahwasannya kewajiban kita terhadap suami apakah saja itu, termasuk buka keterangannya di dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menceritakan, menggambarkan bahwasanya kata Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, kewajiban seorang suami bukan hanya mendidik anak dan istrinya, bukan hanya menafkahinya, bukan hanya merumahkannya, melainkan termasuk masak kewajiban salaki. Ya ibu ya didukung ke abdi Asia ya, uih ti pangaosan, awas ya kudu ngadu dalil jeung suami. Awas ya siap Bu, siap kupingkeun Bu, siap ibu ngupingkeun, siap ilmu ya Bu. Masak kewajiban salaki. Awas ibu dirompok sanu masak, bapana apa mana?
Waduh, kumaha jeung Mang Karman. Waduh ya. Ternyata ya ibu lamun nyaho kana ilmuna, lamun dibejakeun ilmu anu sasungguhna nya, ibu lamun bener-bener ngajina itu masak, termasuk masak kewajiban salak, nyuci baju kewajiban salaki, terus nanti nyetrika kewajiban, imah acak-acakan beberes kewajiban, ngepel kewajiban salaki. Masya Allah. Terus perempuan gawainya naon. Atuh udah duduk santai ibu, duduk santai, bari main HP. Wah, ayo nulung segala ya, awas bisa dor dari beres di acara ya. Asih aja, ya cepeng ibu, masak kewajiban saha? Jawab sing kompak, masak kewajiban saha? Salaki. Nyuci kewajiban saha? Salaki. Oh, awewe. Ngepel kewajiban saha? Salaki. Bener didukung pula. Wocok lalaki teh jang ustad sing ka bener eta teh keterangan, awas. Silahkan buka di dalam kitab Fathul Muin. Syekh Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari pernah berbicara, ataupun di dalam sarahnya kitab I'anatul Talibin, buka, jelas sekali ulama menjelaskan bahwa masak kewajiban salaki. Hidup ibu-ibu. Emang kewajiban awewe naon? Kewajiban awewe mah mabungan saukur dua. Kewajiban ngukur dua. Naon jang ustad dari kitu kewajiban awewe teh ngukur dua. Kewajiban awewe mah ngukur dua. Hiji sawedak sinarang ngadangkat. Nah, awas ya 17 tahun kagigir ya, awas ya. Awas. Anak di bawah umur diharap tutup telinga. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya cuma dua. Apa itu? Sawedak, ngadangkat, sakitu. Masak salaki, nyuci baju kotor segala spray kotor salaki nu nyuci. Rumah berantakan yang beres-beres, rumah kotor dipel salaki. Waduh, iya, semua kewajiban di dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Nah, kira-kira iya ibu satuju apa henteu jeung keterangan nu ieu? Satuju apa henteu ibu? Cocok apa henteu? Cocok punya. Memang kitu kenyataanana. Waduh, ustad eta teruskeun ngajina ulah sapotong. Urusanna dar-der. Nah, maka ngajina teruskan ya. Awas, ya siap laki-laki kupingkeun. Kudu boga dalil lalaki ge. Awas. Cek tadi masak kewajiban salak, nyuci kewajiban salaki, ngepel kewajiban, nyeseh kewajiban, nyapu-nyapu kewajiban, masak kewajiban, goreng lauk salaki, nyambel salaki, nyopel salaki, kabehna kuduku salaki. Junaon jeung eta jang ustad ibuna, tadi dibejakeun dua sawedak ngadangkat sakitu. Subhanallah. Cuma ku abdi ditaros deui ibu. Kewajiban ibu ngan saukur dua sawedak ngadangkat. Ayeuna ku abdi ditaros deui. Ibu hoyong teu asup ka surga. Hoyong teu asup ka surga. Jawab sing kompak tong isin-isin tong sian-sian jawab sing kompak ibu hoyong asup ka surga. Sing kompak hoyong apa henteu? Hoyong. Nah, awas lalaki. Kaluarkeun kartu asna. Ye kartu asna. Tempo dulu kau neng tukiam sebelum kupinang dan sebelum kusahkan melalui ijab dan kabul di hadapan seorang wali. Dan disaksikan oleh dua orang saksi. Memang betul, sebetulnya sebelumnya itu seorang istri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Sehingga Rasul jauh pada 14 abad yang silam, undang-undang Rasulullah, cek Rasul, ridallah biridal walidain.
ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tuanya. Eta si awewe dimulai dikandung nepikeun gobrak ke alam dunia, dimulai gobrak ke alam dunia, terus hingga usia dini 8 tahun, 9 tahun, 15 tahun hingga dewasa diperistri oleh Jang Alan. Maka setelah beres terima kula nikah ya, terima kula nikah, qabil tu nikah bimahril madkur nakdan, maka dari saat itu pula, dari detik itu pula, dari menit itu pula, termasuk jam itu pula, bahwasannya ini kewajiban seorang istri, seorang perempuan yang tadinya kewajiban kedua orang tuanya sekarang berpindah kepada tampuk kepemimpinan kepada seorang laki-laki. Maka kewajiban seorang perempuan lamun memang hayang asup ka surga, ya ibu, lamun ibu hoyong asup ka surga, maka kudu menangkeun ridho salaki. Naon cenah ibu? Lamun hayang asup ka surga kudu menang ridho salaki. Sedangkan cek Allah ya disampaikan ku baginda Rasul kumaha? Ayeuna beralih cek Rasul dijelaskan ku para alim ulama, ridallah biridaz zawj, ridhonya seorang perempuan, ridhonya Allah terhadap seorang istri sekarang berpindah itu tergantung keridhoannya seorang suami tuh. Jadi ibu koncina lamun hayang asup ka surga kudu meunang ridho tinun jadi salaki. Ayeuna tuh berarti nya setuju ya. Ya ayeuna lalaki jawab sing kompak. Awas ya, siap lalaki, siap. Ayeuna lalaki kan tadi kewajiban segala termasuk masak, nyuci kewajiban salaki, ngepel salaki, nyuci kabeh kusak. Nah, ayeuna eta urang sebagai laki-laki pagi berangkat kerja banting tulang, pulang sore dalam keadaan badan kering dan lapar, haus dan dahaga, kira-kira dongkap karompok hayang tuang, hoyong makan, kira-kira cek istri teh begitu, neng makan, masak sorangan, ridho apa henteu? Ridho apa henteu? Wah sing bener, jujur kula mah sebagai laki-laki kula mah terido tenan, terido kula mah capek balik pengajian, hayang kai mah hayang dahar kudu masak heula. Terido kula mah. Julamun rumah acak-acakan kudu ngepel salaki ridho apa henteu? Henteu kula mah jujur terido kula mah. Julamun nyambel segala hayang nyambel hayang ngopi kudu nyeun sorangan, nyambel kudu nyambel sorangan, nyeuseuh kudu nyeuseuh sorangan, nyetrika kudu nyetrika sorangan, ridho apa henteu seorang laki-laki? Jujur kula mah henteu terido kula mah. Terus lamun salaki terido ka seorang istri anu teu daek nyuci, teu daek ngepel, kumaha? Eta pintu surga dibikeun moal ku Allah. Dibikeun moal. Otomatis moal. Sebab naon? Tadi keterangan ridallah biridaz zawj, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Seorang istri kalau pengen masuk surga harus mendapatkan keridhaan suami. Jadi inti sarinya pada malam ini maka kita simpulkan, karena penceramah masih ada lagi sementara waktu sudah terlalu larut malam, oleh karenanya mudah-mudahan ada manfaat dan fadilahnya. Jadi kunci surganya seorang perempuan adalah ridhonya seorang suami. Maka anu tadi masak kewajiban salaki, nyuci kewajiban salaki, eta awewe lamun hayang surga mau wayahna masak, awewe lamun hayang surga wayahna ngepel, awewe lamun hayang surga wayahna nyeusehan, awewe lamun hayang surga wayahna lamun salaki hayang kopi jieunkeun. Satuju ya lalaki, satuju. Alhamdulillah areng geus satuju mah mun sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan ada manfaat dan fadilahnya, meskipun singkat padat tapi mudah-mudahan berkhasiat dan bermanfaat, dengan harapan dan tujuan agar kita semua selamat dunia selamat akhirat. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq, bilal hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq. Summa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.